Marilah kita berdoa malaikat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Nomor 28, halaman 85. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta, muliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, para umat lingkungan Santo Rupinus, pertemuan adalah suatu perjumpaan. Perjumpaan adalah suatu pertemuan. Jadi sudah lama, hampir 1 bulan lebih kita tidak bersama-sama. Dan dalam refleksi 1 bulan tidak berjumpa ini, mungkin ada yang berpikir kita sudah kurang bersekutu. Tetapi sebenarnya perjumpaan kita bersama di lingkungan merupakan suatu kerinduan. Kerinduan yang dalam untuk bersama-sama bersatu dan bersekutu dalam Kristus Yesus. Tugas kita untuk saling mendoakan, walaupun kita tidak lagi punya program bersama seminggu sekali, tetapi kita masih punya kegiatan dan program-program yang mampu menyatukan kita dalam kehidupan bersama. Terutama dalam kehidupan kita dalam mencintai Yesus Kristus dalam sakramen Ekaristi. Marilah supaya layak kita beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya boleh telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau sungguh baik kepada kami. Pada hari ini kami berjumpa di rumah mertua kami ini. Semoga apa yang Dia rasakan juga kami rasakan, yaitu kesatuan dengan Yesus Kristus.
Kami berdoa khususnya bagi ibu mertua kami yang berulang tahun tanggal 2 Juli kemarin. Semoga dengan makna ulang tahun adalah menandai diri kami bahwa kelahiran dan juga kematian adalah satu hal yang membahagiakan dan menggembirakan. Berkatilah kami, terutama para lansia di lingkungan Santo Rupinus, agar hidup bersyukur dan penuh sukacita dalam masa lanjut usia ini. Dan berkatilah para orang muda agar kembali tergerak untuk berkarya dan bersekutu dalam Yesus Kristus dalam memajukan usaha pelayanan, yaitu mencintai firman dan sabdamu. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan ini hanya 4 ayat saja ya. Ya, tidak lebih dari 5 ayat. Tetapi ini mengingatkan kita pada suatu ketiadaan kita. Dan ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa ketika kita berada di rumah, Yesus itu sudah hadir di rumah. Ya. Jadi perumpamaan tentang perahu ini kan perumpamaan juga yang dipakai orang yang berkeluarga, biduk atau bahtera ya. Jadi perahu itu adalah suatu tempat di mana kita bisa saling berkumpul. Tidak mungkin perahu itu ruangannya besar. Perahu itu palinglah kalau kita lihat di peri itu, dulu saya ingat waktu SD itu, ya saya ketakutan karena harus pakai sampan ya. Udahlah berkayu, tiba-tiba ada gelombang dan sering banyak kecelakaan yang pakai sampan. Anehnya si tukang sampan itu tidak bisa berenang. Nah itu juga yang merepotkan kan. Sehingga ketika ada gelombang itu benar-benar menakutkan. Yang namanya sampan kan hanya mengandalkan kekuatan tangan si pengayuh. Lain dengan speed. Kalau speed menggunakan kekuatan mesin. Tapi kalau perahu itu benar-benar menggunakan tenaga si pengayuh. Nah, ketika kalau yang tenang-tenang saja sih rasanya tidak masalah kan begitu. Makanya sampai ada orang trauma menggunakan perahu atau sampan. Dan waktu SMP saya pernah mau hampir tenggelam gara-gara bersampan dengan kawan-kawan di SMP. Ya kan? Mereka pikir waktu itu saya bisa berenang. Waktu itu saya belum bisa berenang kelas 1 SMP. Baru bisa berenang itu kelas 2, kelas 3 SMP. Jadi mereka ketawa-ketawa. Tapi ketika melihat saya sudah hampir tidak bernapas, baru mereka takut. Walaupun itu parit tidak besar, tapi karena ya yang lain bisa berenang kan biasa-biasa saja. Kita yang tidak bisa berenang ini ketakutan luar biasa. Dan ini dirasakan oleh para murid. Mengapa para murid itu begitu gelisah dan takut ketika ada angin ribut? Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan angin ribut itu adalah suatu pencobaan atau percobaan dalam hidup kita. Angin ribut itu datang bukan karena kita yang memintanya, tetapi itu adalah kondisi keadaan alam. Ya, apalagi di masa resesi ini ekonomi sulit, apa-apa sulit ya kan. Permintaan lebih banyak daripada pemasukan. Kalau pemasukannya setiap hari ada, kalau kita mengeluarkan setiap hari juga enak kan begitu. Nah, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Jadi mengapa murid-muridnya mengikuti dia di dalam perahu? Ini suatu makna bahwa Yesus benar-benar dicintai oleh ya murid-muridnya, para pengikutnya. Tidak heran, kemanapun Yesus pergi, murid-muridnya selalu mengikutinya.
Dan ke dalam perahu itu pastilah tidak mungkin perahu itu muat untuk, berarti muatnya hanya untuk 13 orang. Yesus dengan 12 murid kan. Nah, banyak di antara kita tidak hafal murid-murid Yesus tuh, sampai ada ya lagu sekolah minggu tuh. Anak saya suka nyanyi ya di TikTok kan. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, kan begitu. Filipus, ya kan? Thomas, Yakobus anak Alpius, kan begitu ya. Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomius, lalu Yudas Iskariot, lalu 12 murid Yesus. Banyak di antara kita sampai umurnya sudah seperti ini pun tidak tahu kalau 12 murid Yesus itu. Ya. 12 murid Yesus. Jadi murid Yesus itu 12 dipilih. Mengapa Yesus tidak milih satu orang? Yesus memilih 12 orang itu untuk saling bersekutu, persekutuan namanya. Jadi 12 murid itu memang, kita ingat bahwa Yudas tidak dipilih untuk jadi pengkhianat. Proses pengkhianatan Yudas itu ketika setelah ya Yesus ya menderita sengsara, wafat di kayu salib dan kebangkitannya. Nah, 12 murid Yesus ini mengikuti Yesus. Jadi kemanapun Yesus pergi, dia ikut. Sama seperti kita. Kemanapun kita pergi, kita selalu mengikuti Yesus. Kalau kalau kita baca bacaan pertama ya kan, ketidaktaatan istri Lot. Istri Lot ini melihat ke belakang lalu menjadi tiang garam. Itu diakibatkan karena ketidakpercayaan. Sama seperti kita. Tidak percaya dengan janji Allah, ya akan menjadi tiang garam. Kan begitu. Kebanyakan kita nih kan biasanya ya panas-panas tai alam. Mengikuti Yesus, ya kan? Ketika kita gembira, kita rajin ke gereja. Ketika kita lagi susah, ya ngapainlah ke gereja. Gereja itu bukan jawaban. Gereja itu adalah berjumpa dengan Allah. Banyak orang mau cari jawaban di sana. Tidak ada jawaban di sana. Kita berjumpa dengan Yesus kok di sana. Kalau kita mencari jawaban di gereja itu sebenarnya harusnya kita sudah mendapat jawabannya dari firman dan sabdanya setiap kali kita dibacakan firman Tuhan ketika kita ke gereja. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Jadi sama seperti pengalaman saya waktu naik perahu, ya kan, menyeberang dari Siantan ke seberang atau seberang ke Siantan. Kalau di sini kan buat sana seberang juga, ya kan. Jadi sudah di tengah, ya kan. Lalulah jumlah penumpangnya tuh lebih 12 orang. Saya lihat bapak yang tentara tuh tenang-tenang saja, ya kan, karena dia bisa berenang lah kan. Cuman yang lain kan udah kepanikan dah. Apalagi kita yang tidak bisa berenang. Di tengah lagi tuh. Di tengah. Bayangkan di tengah. Akhirnya semuanya, ya mama saya tanda salib, saya ikut tanda salib juga. Ya kan? Lalu yang lain juga membaca bacaan agamanya masing-masing. Ya kan? Yang tenang tuh hanya seorang tentara itu. Tenang bu, udah apa-apa. Udah biasa saya ini katanya. Jangankan seperti ini di laut ya saya berenang katanya. Iya, itu kata tentara itu. Ya kan, yang udah biasa berenang. Apalagi kalau di angkatan laut pasti bisa berenang. Ya kan? Dia tenang-tenang saja kan? Ya kan? Malah dia bilang kiri kanan disuruhnya ya. Sedangkan pengayuh itu sudah pucat juga dia. Ya kan? Dia ngaku dia tidak bisa berenang juga begitu. Nah, akhirnya semuanya berdoa lah di situ ya kan. Termasuk saya tanda salib lah Bapak kami Salam Maria ya. Minimal jangan mati waktu kecil lah kan begitu. Udah tidak bisa berenang gimana? Ya kan? Lalu dia bilang, tentara itu bilang, "Dek, nanti nih kalau misalnya sampannya terbalik, kamu tuh jangan langsung panik," katanya. "Pegang tepinya nanti. Dibalik saja," katanya. "Tenang enggak? Nanti Om selamatkan." Iya, kalau dia mau menyelamatkan kan. Karena yang lain juga sudah, aduh gimana ini kan. Karena kondisinya, ya, gelombang kan. Karena ada 2 kapal. Kita berada di tengah-tengah gitu. Ini tukang perahunya ini nekat benar gitu Pak. Udah tahu Peri itu mau jalan, dia masih ngayuh. Biasanya kan ini, udah itu ngayuhnya udah mau mendekati Peri lagi. Ya kan, anginnya kuat lagi. Nah, itu pengalaman lah. Saya bilang dengan mama saya udah lama, lain kali pakai Peri aja lah, jangan pakai ini. Ya kan? Nah, akhirnya karena itu tadi,
ditenangkan oleh tentara itu, tenang, jangan panik. Makin panik nih nanti makin terbalik di perahu kita katanya. Ya kan, akhirnya udah mulai mendekat, ya kan. Jadi ditenangkan oleh tentara itu. Jadi sama seperti kejadian Yesus nih, ya kan. Mereka sangat berbahaya sehingga ya, lalu sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ya kan? Yesus tidur ya. Di rumah ini pun Yesus tidur ya. Ya kan? Karena tidak disapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kalau kita percaya kan ketika salib Yesus ada di sini ini kan. Ini kan Yesus hadir di tempat kita. Ya kan? Rosario di situ ada Yesus. Ya kan? Di gambar Yesus ada Yesus, tapi Yesus tidur saja. Dia lihat-lihat kita aja, ya kan? Bobok-bobok lah dia. Wah, umatku hendak menyapa aku, pagi hendak berdoa, ya kan? Hendak ke gereja, siangnya juga hendak berdoa makan. Dia tidur aja Yesus. Nah, tetapi ketika bahaya mendatang, ya kan? Atau bahaya mengancam, barulah kita ingat Yesus. Ada masalah barulah kita ingat Yesus. Ya kan? Nah, ini persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam hidup beriman. Begitu juga dengan para murid. Ya kan? Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ini luar biasa penyerahannya. Sama seperti kita waktu COVID. Semuanya rajin rosario. Coba sekarang. Ya kan? Jangankan rosario, ya kan? Megangi pun malas-malas deh. Ya. Waktu itu semua merapat semuanya. Karena mau mati semua kan. Keadaan sudah mencekam. Kita tuh kan keadaan mencekam waktu itu. Semuanya takut. Yang ini terjangkit enggak, itu terjangkit enggak, itu terjangkit enggak kan gitu. Ya kan, waktu bagi komuni pun semuanya pun ya merasa wah harus hand sanitizer nih. Ya kan? Pakai masker nih. Persoalannya kalau bagi komuni, kalau misalnya Covid yang hinggap di situ, ya kan? Terjangkit juga kan banyak pastor yang kena. Tetapi disitulah pertolongan Tuhan dalam ya, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, puji Tuhan lah di lingkungan kita itu tidak ada yang meninggal karena COVID, karena meninggal karena memang penyakit yang memang sudah ada penyakitnya kan begitu. Tetapi di antara kita kan masih ragu dan kurang percaya. Sampai kita pakai masker kain. Nah, masker kainnya tidak dicuci juga kan. Aneh-aneh lah. Segala sesuatu digunakan. Tetapi akhirnya pertolongan Tuhan lah yang paling utama, ya kan? Rajin berdoa bersama ya. Yang tidak pernah berdoa pun berdoa, karena ya buat apa juga di rumah kan? Dapur, ya kan? Ruang tengah, ruang makan, ruang belajar, kan itu aja kelilingnya. Nah, apa yang dikatakan Yesus ini mau menggambarkan, ya kan? Suatu kenyataan di mana hidup kita di dunia ini hanya bersandarkan kepada Tuhan. Begitu juga para murid. Tuhan, tolonglah kita binasa. Sama seperti waktu saya mau tenggelam waktu di tengah-tengah sungai Kapuas itu kan. Apa kata, ya, tanda salib jalah kata mama saya kan. Kalau meninggal ya udahlah kan begitu. Kalau mama saya bisa berenang. Ya kan. Kata mama saya nanti megang mama. Iya megang mama kalau dapat, saya bilang kan. Persoalannya di situ kan gitu. Ya tapi itulah tadi. Ya kan Tuhan memberikan mama kita untuk pertolongan gitu, menenangkan kan. Daripada yang lain kerasa kerusuk. Kata om tentara itu jangan, nanti malah tenggelam kita katanya. Ya karena air itu udah masuk, nimba yang di tengah itu kan semuanya bergotong royong lah kan. Memberikan semangat kepada bapak yang pengayuh itu kan. Akhirnya kayu juga diambil oleh tentara itu. Rupanya ada 2 pengayuhnya. Supaya untuk tidak ini, kalau enggak ngantam peri kan. Ini semenjak itulah kami tidak lagi mau gunakan sampan perahu untuk nyebrang tuh. Resikonya besar. Ya, minimal pakai peri atau pakai speed. Lama tuh menyembuhkan traumanya. Ya kan? Dan ini pengalaman yang luar biasa. Habis itu kelas 5 SD. Ya kan? Habis Natalan di tempat ini nih, saya pakai itu lagi. Itu pakai speed dah. Diolok oleh kawan saya, habis kok tenggelam nih, bahaya nih katanya. Ya kan? Habis Natalan di sini saya pulang. Ya kan, pulangnya enggak naik bis kota tapi naik perahu. Ya kan? Enggak tahu saya jadi menantu di sini juga pula. Kelas 5 SD saya kesini Natalan. Ya kan? Itu jalan Tuhan namanya. Wah, ini udah ngeri saya nih. Waktu masih Miss Dinar tuh. Tenggelam nih katanya kawan saya kan pandai renang tuh.
Oh, udah pandai ini lempar jadi di sungai. Wah, itulah makin buat kita trauma lagi kan. Nah, pengalaman-pengalaman itu ya membuat kita paham bahwa ketidakmampuan kita itu kita hanya bersandar pada yang kuat. Siapa yang kuat? Tuhan Allah, kan begitu. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Jadi kita ini kan kurang percaya, takut. Ya kan? Takut hantu. Yang paling banyak kita ini kan takut hantu. Ya kan? Ya, untuk membuat saya tidak takut hantu tuh saya harus tinggal sendiri di Bengkayang. Itu pengalaman pribadi waktu itu. Rumah itu memang angker kan, memang ada penunggunya kata orang. Ya kan? Tapi saya yang paling lama di situ. Saya ingat seorang polisi sampai menembakkan. Pak Alin tuh kenal kawannya. Saking dikacau hantu tuh. Ya kan, nembak ke atas, melompat dari atas itu. Ya. Jadi rumah itu luar biasa lah, ya kan? Gangguannya macam-macam di situ. Tapi ya saya bertahan di situ. Kita nyimburkan air kudus nyembur ke muka kita. Bayangkanlah tuh, ya kan? Ya tapi itulah resiko kita. Makin angker tempat itu, makin rajin kita berdoa. Rajin saya berdoa pagi, siang, sore, malam. Nggak putus-putus. Ya kan? Karena kita hanya menyadarkan diri. Ya kan? Nanti kita dibilang penakut. Makanya kalau penakut tuh tinggal sendiri begitu. Kalau tinggal berdua, satunya penakut, satunya berani, pasti yang berani itu jadi takut. Akhirnya saya pilih tinggal sendiri. Ya kan? Nggak takut-takut lah jadinya. Dan ini juga ya yang membuat Yesus berkata kepada para muridnya, ya. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi tinggal dihardik saja, selesai. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi apapun permintaan kita pada Yesus, tolonglah dia lakukan. Tetapi dia tanya, mengapa kita kurang percaya? Nah, kekurangan percaya kita ini mungkin kita refleksikan karena kita kurang berdoa, kurang baca kitab suci, ya kurang berbuat baik misalnya ya, atau kurang melakukan tindakan-tindakan yang bijaksana ya. Makanya ada teorinya itu ada duit. Duit itu doa dan firman, U-nya usaha dan pelayanan yang baik dan benar, I-nya iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, T-nya tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid itu masih heran juga dengan Yesus. Karena memang kalau kita itu melihat sosok Yesus sebagai manusia biasa-biasa saja begitu. Sama seperti kita datang ke gereja kok biasa-biasa saja. Padahal Yesus Kristus itulah sakramen Ekaristi. Yesus datang kepada kita, kita sambut. Siapa, itu bacaan kemarin ya, siapa yang menyambut aku, ya kan? Atau bacaan hari Minggu, siapa yang menyambut kamu, dia menyambut aku kan. Jadi marilah kita menyambut Tuhan Yesus setiap waktu, setiap saat. Dan marilah kita bertumbuh, terus membangun komunitas kita ini. Tidak masalah sebulan sekali ibadat, tidak masalah. Tapi saling mendoakan itu yang utama. Mengapa? Karena dengan saling mendoakan kita makin menguatkan diri, ya kan? Mungkin banyak yang bertanya, ya kan? Lingkungan Rupinus itu berapa kali? Setahun sekali pun sembahyang pun tidak ada masalah sebenarnya. Karena kita rajin ke gereja. Ibadat lingkungan itu kan adalah tambahan-tambahan untuk kita bersekutu di dalam lingkungan, saling kenal lah. Tapi ini sih orangnya saling kenal semua gitu. Nah, sayangnya ya kan di lingkungan kita ini banyak orang muda yang berpotensi. Ya kan? Jadi cuman bagaimana mereka bisa merasakan kehadiran kita kalau kita tidak mengajaknya. Nah, mungkin ada program yang bisa dibuat di bulan 10, ya kan, jalan-jalan kemana kan gitu. Bisa jadi. Tapi ya kalau kita aja yang ikut, yang pergi, ya enggak juga ada relevansinya kan gitu. Jadi menurut KWI itu buatlah program yang signifikan dan relevan. Kalau untuk lansia apa, ya kan? Kita kunjungan ke lansia, ya kan? Minimal 15 menit, ya. Banyak di antara kita ini mungkin sudah tak saling kunjung bertahun-tahun kali di rumahnya misalnya. Ya. Jadi itu penting bagi kita, mari kita rapatkan
hidup rukun damai sejahtera kita, dan mulailah kita menjadi saksi-saksi Kristus yang melayani sesama dengan perhatian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa kita masing-masing. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami berdoa dan bersyukur atas rahmat-Mu, kami diberikan kehidupan, khususnya umat lingkungan Santo Rupinus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami di lingkungan Santo Rupinus yang telah Engkau panggil, yang berada di api pencucian. Semoga Engkau mengampuni dan memberikan belas kasih-Mu dan kerahiman-Mu, dan mengampuni dosa-dosa saudara-saudari kami, para umat lingkungan Santo Rupinus yang berada di api penyucian. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para lansia agar diberikan kegembiraan, sukacita, dan kedamaian, dan menjalani hidup pada masa tua ini dengan penuh kegembiraan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang yang sakit di lingkungan kami, angkatlah sakit penyakitnya dan pulihkanlah, dan berilah kekuatan, kegembiraan, kebahagiaan kepada mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Antonius Lecang di rumah ini, berikanlah kekuatan, kedamaian, dan yang paling utama, belas kasih-Mu, agar menghadapi persoalan, sakit penyakitnya, dan juga kesendiriannya dengan sukacita damai-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami sekeluarga, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkatilah kami agar kami menjadi saksi-saksi Kristus, mewartakan kabar gembira keselamatan pada semua orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa-doa kami ya Tuhan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan. Karena belas kasih-Mu kami dipersatukan oleh rahmat-Mu. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi suatu tanda rahmat bahwa Engkau selalu mencintai diri kami. Semua doa ini kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita satukan semua doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus, datanglah tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Yesus, datanglah tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu.
Pengumuman dan kolekte. Laporan keuangan. Laporan keuangan Itu jalan kan ya, keranjang satu. kas lingkungan otorpilot dari bulan Mei adalah tanggal 6 bulan Mei sembahyang di rumah Pak Yosef itu 111.000. Pengeluaran uang bunga pada tanggal 14 bulan Mei itu 200.000. Fotokopi 97.500. Tanggal 19 bulan Mei kolekte di rumah Pak Kim Jung itu 120.000. Tanggal 11 bulan Mei kolekte di rumah Sifri Ulan 107.000. Pengeluaran sirene motor ya Motor. Wow. itu 120. Tanggal 9 bulan 6 kolekte di rumah Pak Eko 92.000. Total uang kas 6.619.800 rupiah. Untuk uang rumah tangga pastor mungkin yang masuk aja lah ya. Total yang masuk itu 3.850.000 rupiah. Karena ini subsidi silang, kita bayarkan uang iuran rumah tangga pastor itu 300.000 per bulannya. Jadi udah dibayarkan itu 1.800.000 uang iuran rumah tangga pastor. Kemandiriannya Sampai bulan Juni. Uang kemandiriannya bagi yang mau